Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mobil khusus kelas 9. Selamat bertemu pada awal pembelajaran semester ganjil tahun 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19 dan tetap menjaga 5M 1D. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi. Yang terakhir adalah doa. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, kita terlebih dahulu berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 9, pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita pernah berjumpa, pernah belajar bersama ketika kalian berada di kelas 7. Ketemu lagi dengan saya di kelas 9. Kita akan mempelajari pada bab 1 ini sistem reproduksi manusia. Jadi pada sistem reproduksi manusia ini kita ingin tahu dulu tujuan pembelajaran daripada reproduksi manusia. Yang pertama, kalian mengidentifikasi jenis-jenis pembelahan sel dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi. Yang kedua, kalian mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi manusia dengan tepat setelah melakukan kegiatan diskusi. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi jenis penggunaan pada organ reproduksi beserta upaya pencegahan dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan gambar dan diskusi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu menyajikan poster mengenai upaya pencegahan penularan penyakit reproduksi dengan benar setelah melakukan kegiatan penelusuran informasi dari berbagai sumber. Oke, kita lanjutkan. Ada gambar di bawah. Ini gambar hysterosalpingography ya, atau HSG. Ini jadi hysterosalpingography ini adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi rahim dan saluran telur atau tuba fallopian. Jadi penggunaan sinar X ronsen. Jadi prosedur HSG dilakukan dengan cara memasukkan cairan kontras ke dalam rongga rahim melalui serviks. Jadi menggunakan alat hidrotubator atau kateter kecil. Saat cairan kontras sudah dimasukkan, dilakukan pemotretan menggunakan sinar X. Jika cairan kontraks ini tidak dapat menyebar ke rahim atau tuba fallopi, menandakan bahwa terjadi keabnormalan pada rahim atau ada penyumbatan pada tuba fallopi. Adanya kelainan tersebut dapat menyebabkan sel telur sulit untuk dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan berlangsung di dalam sistem reproduksi perempuan. Apa yang dimaksud reproduksi manusia dengan mempelajari bab ini, kita dapat menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Berdasarkan persepsi di depan, kita telah mengetahui tentang pemeriksaan. Jadi HSG, melalui pemeriksaan tersebut seseorang dapat mengetahui ada tidaknya kelainan pada rahim dan ada tidaknya penyumbatan pada tuba fallopi. Seorang perempuan yang mengalami kondisi tersebut akan sulit untuk hamil. Kehamilan dapat terjadi karena manusia dianugerahi oleh Tuhan sistem reproduksi dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna. Adanya sistem reproduksi manusia dapat mempertahankan kelestarian keturunannya. Dengan demikian, sistem reproduksi sangat penting bagi kehidupan. Pada bab ini
kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi, serta kesehatan organ reproduksi. Simaklah uraian materi pada bab ini dengan seksama sehingga dapat memperluas wawasan kalian tentang sistem reproduksi manusia. Pembelahan sel. Sistem reproduksi akan menghasilkan keturunan yang mewariskan sifat dari kedua hidupnya. Pewarisan sifat terjadi karena adanya reproduksi tingkat sel atau lebih dikenal dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pada dasarnya, pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Pembelahan sel berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Makin banyak jumlah sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, ukuran tubuh makhluk hidup juga makin bertambah besar. Pembelahan sel juga berperan dalam perbaikan jaringan yang luka. Selain itu, pembelahan sel sangat berperan dalam proses reproduksi. Proses reproduksi melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan-pembelahan tersebut berlangsung melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, bagaimana tahap-tahap yang berlangsung pada pembelahan mitosis? Untuk mengetahui jawaban, kita ada melakukan beberapa tugas. Kita lihat di bawah, tugas kita bersama yaitu mengidentifikasi tahap-tahap dalam pembelahan mitosis. Tolong kalian simak gambar yang ada di bawah. Jadi sementara pada pembelahan mitosis sel akan mengalami tahap-tahap tertentu. Nah, adapun tahap-tahap pembelahan mitosis ini ditujukan secara acak seperti pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan. Berdasarkan kegiatan kita tadi, kita telah mengetahui tahap-tahap dalam pembelahan mitosis dan proses-proses yang berlangsung pada setiap tahapnya. Selain itu, kalian juga telah mengetahui tujuan pembelahan mitosis. Sebelum terjadi pembelahan mitosis, terjadi tahap persiapan yang dinamakan interfase. Selain pembelahan mitosis juga terjadi pembelahan mitosis. Bagaimana proses yang berlangsung dalam pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Semakin materi berikut untuk mengetahui tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan secara otomatis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetika yang identik dengan sel induk. Pembelahan mitosis pada organisme bertujuan untuk pertumbuhan, pergantian sel-sel yang mati, dan perbaikan sel yang rusak. Setiap sel mempunyai siklus hidup. Siklus hidup sel terdiri atas dua fase, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Interfase dan pembelahan mitosis. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Jadi proses interfase ini termasuk fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Fase terdiri dari atas tiga fase, yaitu G1 atau fase tumbuh pertama, G1 sintesis S, dan G2 atau fase tumbuhan kedua, G2. Perhatikan tahap interaksi pada gambar 1-3 di samping. Nah, pembelahan mitosis. Selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan 2N atau disebut diploid sel. Diploid merupakan sel-sel yang berpasangan. Tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi tahapan-tahapan yang berlangsung dalam pembelahan mitosis dapat kita lihat pada gambar di bawah tersebut. Nah, setelah kita selama anafase, sitoplasma mulai terbelah yang disebut namanya sitokinesis. Jadi pada saat
sitokinesis ini sitoplasma terbagi menjadi dua bagian dan berbentuk sekat sel baru. Sekat tersebut memisahkan inti dalam sel sehingga terbentuk dua sel anakan. Jadi pada pembelahan mitosis terjadi karyokinesis dan sitokinesis yang terjadi secara berurutan. Karyokinesis adalah pembelahan inti menjadi dua, sedangkan sitokinesis adalah pembelahan sinopsis menjadi sel. Sitoplasma sel. Pembelahan meiosis yang kedua. Ini pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel diploid N. Tahapan-tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 terjadi melalui 4 tahap, yaitu profase 1, metafase, anafase, dan telofase. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis 1 tersebut, kita lihat gambar di bawah secara bersama-sama. Yang terakhir meiosis 2. Pada meiosis 2 menjadi pembagian kromosomid tunggal dari setiap kromosom haploid pada sel anakan. Pembelahan meiosis 2 terjadi melalui 4 tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Diamati tahapan-tahapan berikut pada gambar di bawah. Tolong ya disimak. Profase 2 itu disitu ada 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu pada proses pembelahan meiosis terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induk. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi terjadi pada proses pembentukan sel gamet. Meiosis berfungsi untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak diidentik dengan induknya sehingga mengakibatkan variasi genetik dan keturunannya. Kalian telah mengetahui tahap-tahap pada pembelahan meiosis, mitosis, dan meiosis 2. Untuk lebih memahami tentang proses-proses yang berlangsung dalam tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis, kita pindahlah QR. Nah, semua kita sudah pelajari. Semoga kalian dapat memahaminya dan dibaca ulang lagi untuk bisa dipahami. Setelah itu ada uji kompetensi pada halaman 5. Kalian coba langsung di buku kalian. Jadi kalian coba untuk menguji kemampuan kalian yang kalian telah pelajari barusan. Sekian, sebelum saya akhiri, saya terlebih dahulu mohon maaf untuk pertemuan awal ini. Barangkali suara saya juga lagi kurang gak pas karena masih dalam keadaan kondisi. Mudah-mudahan pemulihan, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dengan jarak yang cukup dekat. Sekian, sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.